Kalau kita ngomong kasar, kerja di tempat yang besar, Hmm. kita di tempat yang sudah menjadi sistem, Ya. right? Kita tuh boleh bilang tuh udah kayak semut, Jun. Kayak Kenapa? semut. Kayak Oke. semut. Hari ini Iya, lu iya. resign, besok ada yang masuk. Betul. Nggak mati, Mm-mm. right? Kayak sekarang bank. Hmm. Lu hari ini ke teller. Mungkin berapa bulan ke depan tellernya udah nggak ada. Hmm. Ganti lagi teller baru. Hmm. Ganti lagi teller baru. Hmm. Right? Hmm. Itu memang ya industri ya secepat itu ya. Mhm. Seperti itu kan. Ya. Ya, nobody's gonna work for you forever. Nobody's gonna work until they die with Of course. forever. Beda nih sama perusahaan-perusahaan yang lama. Iya. Gue pernah ketemu, gue sampai sekarang ya gue ketemu beberapa klien-klien gue yang dia kerja di beberapa perusahaan yang gue tahu nih ini perusahaan udah legendary deh, Hmm. gitu kan ya. Terus gimana? Kadang-kadang aku pas meeting, contoh deh aku buka deh, aku ada klien gue nih Hotel Borobudur nih. Nah, gue tanya, Bu, sudah di sini berapa lama, Bu? Ya Pak Mari, saya baru 30 tahun. Wow. Buset. Dozers, kembali lagi di weekend kalian yang sangat bermutu ini dengan Dose Creative Channel. Saya Junior Sumantri Dengan saya Mario Utama. dan kita sudah masuk ke bagian akhir Follow Before You Lead. Yang sebelumnya ada Mindset, ada Good Seed, Good Seed. Good Garden. Kita akan membahas tentang Good Gardener. The Good The Good Gardener. Sebelumnya Mario juga udah sempat ngomong, udah kasih insight sedikit. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh look back ke minggu sebelumnya. Ada Good Garden di situ. Betul. Ada insights di bagian akhir, tapi jangan skip di bagian awal. Jangan lupa ditonton. Nah, kita akan membahas tentang Good Gardener sekarang. Gimana tuh, bro? Jadi kalau menurut lu gimana? Good gardener itu apa nih kurang lebih topik? Biasanya kan bilangnya apa? Penjaga kebun atau tukang kebun ya. Antara kedua itu kan pasti ya. Bahasa Indonesia kurang keren ya. Kurang keren. Tukang kebun ya. Right. Good gardener berarti tukang kebun yang baik. Apa ya kalau bahasa Indonesia gardener? tuh Gardener apa sih kayaknya penjaga kebun sih. penjaga kebun. Heeh. Kayaknya ya. Bukan penjaga hati. Penjaga. Ah. Ari Lasso itu. Ari Lasso. Ini bahasa apa? Kayaknya itu. Bahasa Jawa apa bahasa Korea nih? Ari Lasso. Ari Lasso. Bisa gitu juga ya. Bisa juga ya. Soalnya kalau bahasa Jawa sama bahasa Korea tuh mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Ya. Kenopo. Komono. Itu. Kayak orang Komono. Korea gitu kan. Komono. Mana ada bahasa Jawa komono. Nggak tahu ya. Nangdi gitu. Nandi ya. Iya. Ini kan Udah gak ada Korea-Koreanya ya, itu, bro. orang Korea belajar bahasa Jawa pasti gampang. Iya. Ada kan tuh ada beberapa influencer yang ngomong, kalau nggak salah ngomong Sunda tapi kayak bahasa Korea gitu ada juga. Iya kan. Jadi apa sih nih pembicaraannya? Nah, jadi topik Good kita gardener sebenarnya ya. The Good Gardener. Yes. Kalau tadi lu udah bener, kita udah kalau mau mulai sesuatu yang bagus, lu punya mindset yang bagus. Kedua, once lu punya mindset yang bagus, ada tahu arahan kemana, lu pelaksanaannya adalah punya benih yang bagus, the good seed. Good seed. Nah, the good seed itu akan tumbuh the good garden, Iya. right? Nah, ketika kalau misalnya kita kita dari kerja, kita loncat masuk ke dalam menjadi semi entrepreneur yang kita ngomong adalah freelance ya. Freelance, iya. Lu kan masih sendiri semua tuh, right? Ketika lu sendiri, palingan ya lu punya wingman, punya helper segala macam. Ya mungkin tim lu masih kecil, Iya. right? Boleh bilang it's not a company yet, seperti itu kan. Itu boleh bilang ya masih startup atau misalnya sebuah kayak ya micro company, right? Tapi ketika when you grow the company into a business. Nah, tadi kan di podcast kemarin kita sempat ngomong ya, bisnis itu sebenarnya adalah peruntukannya adalah dari membuat sistem-sistem. Iya. Kenapa sih mesti sistem? Bayangin deh, kalau satu negara gak punya peraturan, gak punya sistem, Wah, ya kan, gak punya sebuah governance, berantakan dong. Chaos dong. Masyarakatnya akan can do whatever they want ya. Maksudnya lu bisa buang sampah sembarangan, lu bisa ya jalan di jalanan sembarangan ya kan, mungkin lebih parah dari Indonesia ya. Indonesia kita masih punya hukum loh ya. Iya. Kan ya. Nah, bagaimana kalau sebuah negara itu nggak punya hukum? Nah, ketika sebuah garden ini andai kata adalah garden adalah your company atau sebuah usaha yang lu sedang olah. Iya. Lu pasti kedepannya perlu good gardener. Pasti. Nah, good gardener itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri juga sebagai pemimpin. Seperti itu kan. Kenapa? People will follow you. When you lead, people follow you. When you start, you follow people. Iya. Kan? When you have your own company, people look up to you like captain ya. So you as the main gardener, the master gardener yang mesti mencetak boleh bilang meninfluence ya gardener-gardener yang baru.
Oke. Oke, ini kalimat gue di sini yang kalau misalnya gue boleh share adalah a good gardener knows once it can start a plant, Mhm. but it takes many hands to grow a garden, right? Ya. Kalau kita mau usaha cuman hanya usaha ya kecil-kecilan, ya mungkin lu nggak perlu banyak orang sih ya. Contoh kayak warung, kalau ada 10 orang ya ribet banget sih. Iya, Warungnya ngumpul dalam sumpek satu warung. banget gitu kan. Tapi kalau lu punya perusahaan yang besar, seperti kayak you punya garden yang besar, pasti punya benih yang banyak dan juga punya tanaman-tanaman yang kita inginkan banyak. Ya. Nah, disitulah kita perlu gardener-gardener yang bagus. Mm-mm. Kalau enggak, nanti taman lu ketika bukan lu yang jalanin, orang lain yang jalanin atau orang lain yang ngebantu lu, outcome-nya pasti berbeda, Ya. ya kan? Satu hari lu datang ke taman lu, loh kok begini, ya Iya. kan? Kan gue kemarin minta tomat. Kok jadi mangga, ya kan? Ya kan? Minta duren jadi pisang gitu kan? Oh, jauh banget sih itu, ya kan? Nah, itu yang sebenarnya yang akan menjadi konflik-konflik yang mungkin akan menjadi a lot of problem ke depannya. Ya. Problem ini bukan jadi kerja, jadi sosialisasinya, jadi hal yang lain. Benar-benar. Seperti itu. So a good garden doesn't grow alone. Ya. Jadi di sini ya di mana yang kita mesti bisa juga kan kita sudah melakukan diri kita sendiri. Ya. Ya kita menjadi benih yang bagus, menjadi karakter yang bagus. Nah, justru di sini kita mesti mulai scouting. Oke. Di mana tuh kita ada benih-benih yang bagus lagi Iya. yang kita bisa rawat. Seperti itu loh. That's why kalau ngomong kasarnya the gardeners adalah karyawan kita. Betul. Atau bukan karyawan ya, I don't like to say karyawan, tim kita. Iya. Right. Usaha apapun ya, maupun kita jadi perbankan, maupun kita punya toko bakmi, maupun kita punya IT company, maupun kita punya design agency, semuanya kan orang ya, Iya. bukan robot loh. Mm-mm. Seperti itu. Iya. Jadi harus mencari mereka ya. Scouting ini jadi Scouting penting juga ya. penting. Nah, itu scouting sebenarnya, bro, apakah biar dozers juga ini ya, kita punya sensitivitas untuk memilih, kan scouting udah pasti memilih orang yang tepat sebagai good gardenernya untuk garden kita gitu kan ya. Nah, ini kan banyak juga jika kita tidak juga punya knowledge ke sana, itu kita bisa jadi good gardenernya nggak tepat juga. Betul sih, tapi ya itu dia. Kalau enggak yang akan ngelamar ke perusahaan kamu, gardenernya macam-macam, right? Nah, di situ ya kita mesti bikin brand kita. Di mana ya kita mesti meluncurkan brand kita. Ya. Nah, brand itu akan bisa mungkin kelihatan ya dari misalkan website kita, dari sosial media kita, dari company profile, dari nanti kita datang ke kantor tersebut, ya kan, si garden ini, kita akan bisa merasakan karena most company itu akan punya culture. Oke. Ya kan, you feel it, right? Ya, ya. Kayak kita lihat nih Google, banyak orang kan bilang, oh kalau aku mau lulus, I want to work with Google. Kenapa? Want to work with Google. Google is the garden, ya kan? So many gardener yang mau kerja di Google. Iya, dia Ya nggak kan? usah scouting lagi. Impian loh. Oh saya kalau bisa nanti kalau udah lulus saya mau kerja di mana? Di Facebook, di kantor Facebook, di kantor Meta, di kantor pokoknya company-company di mana tuh yang kita sosoknya tuh kita look up to it, right? Nah, that's why kalau kita sebagai gardener yang prime-nya kita, itu tugas kita yang akan bisa merawat image garden yang kita mau bangun. Iya. Seperti itu. Iya. Kan kalau kita sambung lagi dengan beberapa podcast yang lalu, branding itu kayak garden, Iya. right? Iya. Garden yang kita rawat, yang kita bikin, yang kita rangkul, sehingga kupu-kupu akan datang sendiri. Gitu loh. Bukan secara marketing yang kita hampiri Iya, kupu-kupu, untuk kita menangkap. tangkap kupu, bawa ke garden kita. Mungkin berhasil untuk membawanya, tapi untuk mereka bisa stay di garden kita, mungkin bisa belum tentu mereka akan mau gitu loh. Di sini ada kata-kata lo dari lo juga, leadership isn't about standing tallest. It's about ensuring everything around you grows stronger. Betul, Itulah ya. betul. Nah, jadi kalau misalnya topiknya secara gardener ini, sebenarnya di sini topiknya adalah lead. Lead. It's about leadership. Iya. Right. Di sini saatnya you mesti bisa punya skill yang sebagai leadership. Iya. Gardener ini adalah topiknya leadership sih, seperti itu. Jadi sebagai leader itu memang sih beda-beda cara ya, seperti itu kan. Jadi kalau di sini kalau kita udah punya tim, nah tim ini ya mesti kita arahkan sebagai leader yang bisa mengarahkan where are we going, Iya. kemana Direction, nih, direction. directionnya mau kemana. Leader is not a flower. Leader itu bukan di mana yang kelihatan cantik, indah. Ya kan banyak orang begitu. Maunya
oh kalau jadi bos enak ya, wih bisa begini bisa begitu ya, oh leader is not a flower. If you are seeking to be a flower as a leader, menurut gua lu akan layu lebih cepet daripada other plants. Ya. Seperti itu kan. The leader has to be very strong in what they have in standards ya. Gitu. Karena leader itu yang dimana yang akan ya menjadi melihat, yang bisa melihat benih yang mana yang bagus pertumbuhannya dan arah-arahan pertumbuhannya itu, Oke. right? Karena pohon itu kan kalau lu nggak arahin dia liar ya. Benar-benar Kayak pohon di rumah gue bisa kemana-mana. begitulah, bisa Iya, iya. beginilah. Akhirnya kita pakai apa? Pakai stick ya. Iya, ya Lu diikat. kesini dikit, iya kan? Lu kesini dikit, lu kesini dikit gitu kan. Kalau enggak dia besok kayak ketemu matahari Makin terus gitu loh. iya, Kan? Padahal iya. mataharinya bisa gue puter kadang-kadang. Akhirnya dia dari sini dia bisa begini loh. Ya Iya, kan? iya. Lucu loh itu kalau kalau tanaman tuh is a very unique ya, Unik. unique Iya, iya. thing ya. Maksudnya yang diciptakan sama Tuhan ya seperti Iya, itu. iya, iya. So leadership juga bukan artinya you are in control, right? Well, I'm not saying that you're not in control, tapi control is not something yang lu rasa lu tuh manipulative, Oke. right? Jadi kalau misalkan ada yang mengikut lu dan karena dia terpaksa lu ngontrol, itu tim nggak akan jalan dengan baik sih menurut gua. Oke. Kayak kesannya kayak seorang istri terpaksa untuk menikah ya, karena hati dia nggak mau di sana. Iya, iya. Nah, Setuju, that setuju. is something yang juga susah. Iya, iya. Nah, itu bisa menjeopardize lu punya trust, lu punya ya kepercayaan dan integritas dan yang lain-lain seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya Mm. kontrol ini kan sebenarnya bisa diturunkan dengan teamwork yang baik juga ya sebenarnya. Betul. Harmony of the garden sebenarnya. Yes. Nah, ini gimana cara menumbuhkan harmoni ini, Bro? Nah, harmony ini itu bisa lahir karena lu tune. Lu kan musisi kan? Ya. Gimana cara bisa gitar string itu harmony? Karena lu tune one string at a time. So dia Kan semuanya akhirnya menjadi pola gitu. menjadi harmony yang bagus. Karena apa ya? Senar E bisa ketemu senar G, ya kan? Gue sembarang ngomong ya. Senar A, sebenarnya gue bukan musisi ya. Ya kan? Musisi dia udah Basically kan lu mesti tuning kan, fine tuningnya. Memang kalau musik sih mungkin ada ada apa namanya, ada matematika ininya apa maksudnya gue kalau Iya, misalnya ya, bilang kan ada hertznya. matematikanya ya, ada rulesnya ya gitu kan. Nah kalau human tuh nggak ada susah. Iya, susah. Right? Tapi di situ yang lu mesti tuning. Oke, tuning ini bagaimana? dengan Adalah lu mesti dekat dengan siapa di bawah lu. Oke. Gitu. Gua nggak bilang lu mesti dekat satu kantor ya. Mungkin kalau kantor lu punya 1.000 orang, I'm not asking you untuk dekat ke 1.000 orang itu, right? Tapi lu mesti dekat satu tier paling dikit di bawah lu. Oke. Gitu. Andai kata lu adalah CEO-nya, ya orang-orang yang dekat ini mungkin ya kepala-kepalanya 5. Nah itu 5 orang aja, lu mesti punya time one by one. Oke. Gitu kan, seperti itu loh. So di situ ya kalau menurut gua adalah leader tense itu adalah nge-attend ya, nge-attend to each person differently. Setiap orang berbeda-beda bro. Gitu loh. Ada yang pragmatik, ada yang melankolik, karakter macam-macam. Nah, that's why lu mesti fine tuning. Ya. Kalau misalnya gitar string lu 6 string aja belum lu pencet any key, lu gerengnya aja udah nggak enak, akan susah itu, akan kurang tuningnya di situ. Iya, iya. Nah, kalau dari gua dengan kepercayaan gua nih ya, jadi disclaimer. Cara orang mungkin berbeda-beda. Banyak orang maunya sama satu kantor. Ya kalau lu punya 1.000 orang, lu mana ada waktu untuk 1 jam 1 orang aja. Wah, udah berapa tuh? 365 hari nggak cukup bro. Nggak cukup. Ya kan ketemu 1 tahun lagi. Kemarin gue ngomong sama lu apa ya? Ya kan? Tahun kemarin kita ngomong apa ya? Sejam tahun kemarin yang lalu gitu kan. So kalau buat gue mendingan gue liaison dengan orang-orang yang di bawah gue direct. Yeah. Jadi direktif gue ke siapa? Iya. Yeah. Kalau dari gue langsung ke CEO gue, ke CFO gue, kan ke head of marketing gue, ya. Nah itu yang mereka ini dengan partner-partner juga, ya kayak lu gitu kan. Kita katanya baru kan kita makan siang bareng, ya kan. Itu yang kita penting fine tuning. You don't have to talk about business all the time. Betul. Relationship is not born
with business only, right? Tapi Iya, by with pastinya. relationship, by having to know, man bro, keluarga lu gimana bro? Anak Mhm. lu apa kabar, ya kan? Itu loh maksudnya. It strengthen the bondnya, Iya iya iya. right? Sehingga lu juga tahu apa yang lagi lu alami, apa yang lu lagi kerjain di luar kerjaan, di luar partnership. So itu sebenarnya adalah fine tune-nya, Oke gitu loh. oke. Tiap hari ketemu juga nggak bagus, Bener. ya kan? Kalau orang bilang apa ya, kalau tambah deket tambah bau, ya kan? Tambah iya iya. Ya, terlalu jauh juga, lu lama-lama hilang, lu punya chemistry-nya. Nah itu yang Iya iya. dimana balancing ya kayak Ya kayak kalau sering ketemu jadi kayak familiarity is an enemy jadinya ya kayak biasanya. nggak ada ngomongan juga ya. Iya iya Akhirnya iya. jadi ribut kan kayak suami istri kan. Ya kan tiap hari ketemu jadi nggak wangi juga ya. Gitu. Tiap, ya kalau nggak lama ketemu juga kangen gitu kan. Nah, basically gitu sih. So basically good leadership, Oke oke. lu mesti menjadi sebuah kayak sosok matahari lah. Tadi kan kita ngomong matahari kan. Ya. Right. Tapi apakah gue matahari tiap hari? Enggak. Gue Hmm. juga hujannya mereka. Iya iya Right. betul. Jadi Right. imbang ya. Imbang. Right. Honestly, as a leader gue, I'm not making my team to like me. Hmm. Like liking is good, tapi is not only just liking ya. Hmm. Ngerti gak sih kalau lu Iya lu iya. paham gak? Lu suka sama seorang itu kan, lu suka itu kan bukan artinya gua selalu baik. Ya, gua selalu baik sih. Tapi gue juga akan kasih lu task. Hmm. Gua kan juga akan kasih lu tekanan, gua akan kasih lu challenge-nya juga. And how he handle it lah ya. Betul. Hmm. Contohnya kalau misalnya gue pelatih PT, I'm your PT. Hmm. Kalau gue baik, gue nggak kasih lu beban yang berat dong. Mm-mm. Tapi kalau gue nggak pernah nambahkan beban di pelatihan lu, ya lu nggak akan terbentuk Iya badan lu. iya. Gue perlancar, gue kasih advice, tapi orang yang di bawah gue ini bukan kerjanya tambah lama tambah gampang loh. Iya iya. Bukan arti, oh kalau gue udah punya jabatan enak dong ya, gue bisa Mm-mm. ngangkat-ngangkat kaki, gue di Tentu coffee shop mau tidak. masuk, nggak juga. Enggak. Kalau gitu mah semua enak, lu tinggal Iya. climb ke paling atas, lu jadi dewa dan lu nggak usah Iya. ngapa-ngapain seumur Iya. hidup lu. Enggak, I give them more responsibility, Mhm. I give them more uh, um, apa namanya responsibility, task dan Mhm. juga hal-hal yang lain. Mhm. Nah, gue tetap kasih advice, gue tetap jaga, gue evaluate. Bro, ini loh bro, kemarin salahnya di sini. Bro, gue nggak setuju bro, lu gini-gini. Kenapa gini-gini? Nah, gue masih kasih advice. Mhm. Nah, itu tetap gue nurturing. Seperti itu loh. Jadi Oke. gue tetap boleh bilang cultivate yang apa ada. Gue Ya. sebagai matahari mereka. Mm. Matahari nggak nongol 24 jam bos. Pasti. Kalau gue tuh 24 jam gue shadowing dia terus, apa itu ya namanya ya? Ghosting Gue ya? jadi PA dong. Gue jadi PA, Iya. bukannya jadi atasan mereka atau bukan Iya jadi iya. leader mereka. Seperti itu kan. Oke, that's nice. Nah, kalau dari sisi gue juga sama satu gini. Nah, kalau ini gue tambahin sedikit ya Jun ya. Oke. Kalau secara leadership ini metode gue. Hmm. Leadership itu dimana lu tuh mesti ada posisi-posisi yang lu perlu adakan. Hmm. Oke. Kalau gue posisi adalah gue sebagai leader di depan. Oke. Ini ada 3 poin. Oke. Posisi gue sebagai leader di depan. Kenapa di depan? Kebanyakan leader kan kok nggak di depan sih? Leader mah di belakang dong. Mm-mm. Leader di depan. Hmm. Leader di depan untuk apa? Untuk rata-rata kalau tim lu tuh masing baru. Hmm. Tim lu, orang lu tuh masing baru. Tanaman ini masing baru. Oke. You need a lot of attention. Right? Bagaimana? Di depan adalah ngapain? To show, Iya. to teach, dan to open dia mindsetnya. Iya iya. Di depan itu supaya mereka di belakang bisa belajar. Iya. Jadi contoh lah ya. Jadi contoh. Right? Sometimes kan orang bilang, emang lu bisa? Bisa nih, gua kasih lu caranya. Hmm. Right? Show how you do it. Ya. Kayak misalnya lu buka coffee shop, you have to show. Jangan bilang, lu bisa nggak bikin kopi? Nggak bisa lu. Bisa lu mesti bisa dong. Lu sendiri nggak bisa. Mm-mm. Lu mau suruh orang bisa. Iya. Show them how you do it. Cara lu mau apa? Hmm. Kenapa? Itu adalah ekspektasi. When they see how you do it, they will follow you. Oke. Right? Nah, kalau orang-orang yang baru dan anak-anak yang muda yang mungkin belum pernah di industrinya, gampang bro. Gimana tuh? Gampang untuk lu Oh, show dan untuk dia show-nya, belajar itu oke. gampang. Oke. Yang lebih susah adalah kalau orang yang sudah lumayan mateng dan dia udah pernah kerja di coffee shop ya 10 coffee shop. Wah, resume dia 20 tahun di coffee shop, dia barista. Ketika lu hire, itu lebih susah. Hmm. Kenapa? Dia akan bilang, iya dulu saya begini caranya. Hmm. Dulu saya begitu cara Bapak, mungkin kayak boleh nggak Pak? Saya ngajarin Bapak. Lah, Iya lu iya. mau kerja sama gua apa? Gua kerja sama lu. Gitu kan. Ada kata malah, I show you how to do it. Right? Itu sometimes lebih susah. Hmm. Right, seperti itu. Iya, Karena mereka dapat datang dari prinsip perusahaan lain, Sebelumnya. gitu kan.
Dan sekarang mesti mencocoki, but tetap kalau menurut gue you have to lead them, gini loh cara kerjanya. Yeah. This is my principle, this is how our company works. Yeah. You want to give me advice? Not in the time when I'm showing you how to do it. Right? You can tell me advices. Mike will listen. I might listen ya. Seperti itu sih. Nah itu adalah di mana leadership lu taruh diri lu di depan. Nah the next stepnya adalah leadership lu di tengah-tengah, di sebaris. Yeah. Buat apa? Ngapain gue mesti sebaris sama mereka? Right? Shoulder to shoulder leadership namanya. Di situ di mana lu diuji dengan kesepakatan bareng. Tim akan berasa lebih termotivated kalau leadernya itu juga ikut. Ikut juga. Why? They will feel more. Kayak misalnya lu lihat kan kalau tentara perang, ketika kalau ada rajanya, ketika ada jenderalnya, tim itu circle itu akan lebih kuat. Rasa kenapa? Dia diletakin, dia berada di tempat yang terutama dan hebat. Gitu, yang terpenting. Nah, itu spiritnya akan lebih berbeda, Jun. Gitu kan. Nah, di situ adalah shoulder to shoulder, because why? Lu akan merasa kesamaan kita. We are togetherness. Right? Bukan sampo ya. Bukan head and shoulder. Bukan head and shoulder ya. Bukan head and shoulder. Oke. Ya, itu rambut lu. Gue sih pendek rambutnya. Gue clear. Oke. So, ya, itu sih maksudnya shoulder to shoulder. Nah, di situ ada sekompakan. Karena you can see like monkey see monkey do-nya lah ya. Iya. Together. Nah, di zaman-zaman awal-awal memang kalau tim gua ada apa-apa ya gue temenin. Tim gua lembur, gue lembur. Jadi tim gue kalau kelembur tiap hari ya gue tanyain kenapa lu lembur terus sih? Kenapa kita harus lembur terus? Gitu kan. Andai kata ya itu akan membuat solidaritasnya. Because tim lu akan look up on you when you togetherness ya. Nah ada saat juga di poin ketiga gue akan di belakang mereka. Nah ini sometimes the toughest. Kenapa? Ya kan dulu lu ngeliat gue. Poin kedua adalah kan kita udah kerjain bareng. Nah sekarang gue ngeliatin lu kerjain, gitu loh. Di situ dimana ya gue mau mereka yang di depan, bukannya kita banci ya di belakang ya. Iya. Kita takut ya atau bukannya kita males ya. Kebanyakan orang pikir gitu loh. Kalau kita di belakang berarti mereka yang kerja, gue aman, gue mau merem mata. Bukan begitu, bukan merem mata, tapi adalah tetap memantau. Isi mana Min? Jadi kebanyakan sebenarnya orang berpikirnya arahnya yang terakhir dulu, bro. Jadi kebanyakan orang pikir gitu loh. Oh, kalau jadi bos enak ya bisa jalan-jalan ya, tim ada yang kerjain ya. Jadi kalau usaha segitu gampang mah banyak yang kaya, gue udah bilang lagi. Iya. Right? Tapi apa yang lu pikirin pasti anak gue juga pikir yang sama. Oh, enaknya jadi bos ya tinggal duduk doang ya, dapat duit ya. Gitu kan? Nggak begitu juga. Kita mesti mantau, right? Because what? When things fail, yang rugi kalau sisa satu garden rugi, yang rugi siapanya? Iyalah. Yang rugi gardenernya. Ya itu tukang kebunnya dong. Iyalah. Ya kan gardennya terbakar gitu seperti itu loh. Iya, setuju. Ya balik lagi Dozer sebenarnya ini yang pelajaran penting juga buat kalian. Itu bukan dalam satu waktu ya. Ini progresnya pasti panjang dan setiap company itu punya caranya sendiri itu. Apakah kalian harus di depan? Balik lagi tadi kalau misalkan masih fresh graduates, ya kalian harus di depan. Show them lu bisa gitu. Yang kedua kalau sudah growing timnya, kalian bisa shoulder to shoulder bukan head and shoulder. Yang ketiga baru, nah the toughest one adalah bagaimana kalian bisa memantau dari belakang. Memantau. Di situ you evaluate. Ya. Ya kan? Dari boleh bilang cari kacamata makro ya. Kalau lu terlalu zoom kan lu cuma ngeliat satu orang. Iya, betul. Ya kan? Kalau lu mesti kacamata makro karena tim lu kan enggak satu orang. Iya. Lu mesti mantau. Oke. Kayak orkestra. Kalau lu lihat dengan orkestra jen itu namanya apa ya? Kayak si konduktor. Lah lu mesti kayak konduktor. Iya. Tapi konduktor juga mesti paham yang mana yang out of tune. Betul. Ya kan? Jen. Oke, wait. Can you try it again? Oh, okay. No. Play G crash, right? Iya. Jan, ya kan? Ya beda, because dia udah terlatih karena dia kan udah kerjain ini mungkin udah lama. Iya. Lu tahu yang mana out of tune di dalam satu orkestra. Gue ada satu cerita, bro. Jadi kan ada ADMS ya. ADMS ya. ADMS. Jadi ADMS ya ada ceritanya nih. Jadi sound engineer-nya waktu itu teman gue. Gue pernah, bro, ikut sama Mas Adi MS. Gue pas kesana
Bill, lu sama gue ya nanti hari ini gitu jam segini kita cek sound Mm, gitu ya. Pas dia dateng, jadi si Om Bilal ini langsung mm, bilang gini, mm, gua ngapain mas? mm, Nah nanti kan ada mixer tuh bro, mixer paling ujung mixer tuh biasanya left right buat keluar output doang. mm, Bill, nanti pas ini pas cek sound nanti mm, tolong mute-nya lo buka semua, mm, habis itu lo gedein. mm. That's not what sound engineer do, bro. Iya, betul, Sound kayak engineer ke harusnya operator ya. iya, jadi lebih kayak dia harus ya micingnya bagaimana. Mm, Ternyata itu Mas Adi semua yang ngerjain. mm, Jadi he wants to be perfect. mm, Jadi setiap kamu duduknya gimana? Kayak gini. Kayak kamu duduknya ke sini dikit. Jadi micingnya aku sini. mm, Dan itu Mas Adi semua yang kerjain tuh. mm, Jadi si Mas Bilalnya kayak gue ngapain ya di sini? Jadi dia cuman ini tapi Mas Adi orang yang sangat baik banget memang. Jadi dia ingin membantu Mas Bilal ini biar nggak terlalu pusing lah ya. Jadi di saat itu cek sound, dia cuman buka mute, nyalain left right. mm, Hari H yang sama yang sama juga dilakukan karena Mas Adi pengennya I want the sounds to be like this gitu. Terus setiap kayak tadi lo bilang, jadi setiap kalau ada yang salah dia akan kasih tahu ini di yang baris kedua kamu yang selonya kamu harusnya sentuhnya di G flat terus intonasinya begini. mm. Dan dia very detail, tahu semuanya. That's why everybody knows him kalau udah. Ya, That's it. ya, ya. Itu dia. That is a good gardener. Mm-mm, The mm-mm. good master gardener tuh you need to know. Bukan blaming, bukan. Kok lu mainnya begitu? Kan Mm. kono, ya kan? Gitu. Kok begitu, ya kan? Ya, lu mesti ya belajar, lu mesti ngerti, Iya, iya. right? Lu nggak bisa bilang, oh gua nggak tahu, pokoknya nggak enak. Mm-mm. Terus gimana benerinnya? Iya, gak Kalau enak. cuma lu aja Gimana yang nggak enak? tahu, ya kan? Lu bilang nggak enak, Mm. gimana benerinnya? Iya, iya. So, just imagine deh, basically garden itu seperti kayak tadi, kayak orkestra. Iya, iya. Kalau tadi kan kalau garden kan punya tanaman, Mm-mm. kalau orkestra kan musisi ya. Iya. Ada macam-macam gitar, piano, itu cello, violin dan trompet, whatever lah Lain-lain ya. lah. Banyak deh pokoknya seperti itu. Mm. So, my titipan gua adalah leadership is not about being in charge. Iya. Leader is about taking care of those in your charge. Right? Nice. Taking care who are in your charge. Mhm. So basically taking care, Taking care. taking care. Intinya itu ya. Intinya itu. Nah, itu yang kalau dari sisi gua tahun ke tahun itu yang gua lakukan. Gitu. Kalau orang mau resign nggak resign dengan masalah pribadi, dengan ada Iya. apa yang dia mau, itu hak dia. Iya. Tapi when you are here, we have to in charge to take care of it. Most of the time, kadang-kadang juga tim ya, tim. Gue sebutnya tim ya. Good gardenernya tuh sebenarnya taking care of them. Mm. Bener gak? Yes. Tapi kadang-kadang tim tidak Yang nggak merasa mau di seperti take care. tidak mau di take care. Right. Ya Betul. kan? Jadi mungkin di saat inilah kenapa follow before you lead kita bahas juga. Pas you follow, ya intinya adalah bos lo taking care of you. Ya, Dan sebenarnya gini sih, Mm. itu memang terjadi. That's why kenapa lahirlah corporations, ya, right? Kalau kita ngomong kasar, kerja di tempat yang besar, Mm. kita di tempat yang sudah menjadi sistem, ya, right? Kita tuh boleh bilang tuh udah kayak semut, Jun. kayak Kenapa? semut. Kayak Oke. semut. Hari Iya, ini iya. resign, besok ada yang masuk. Betul. Nggak mati, Mm-mm. right? Kayak sekarang bank. Mm. Lu hari ini ke teller. Mungkin berapa bulan ke depan tellernya udah nggak ada. Mm. Ganti lagi teller baru. Mm. Ganti lagi teller baru. Mm. Right? Mm. Itu memang ya industri ya secepat itu ya. Mhm. Seperti itu kan. Ya. Ya, nobody's gonna work for you forever. Nobody's gonna work until they die for you Of course. forever. Beda nih sama perusahaan-perusahaan yang lama. Ya. Gue pernah ketemu, gue sekarang sampai sekarang ya gue ketemu berapa klien-klien gue yang dia kerja di beberapa perusahaan. Yang gue tahu nih ini perusahaan udah legendary deh. Hmm. Gitu kan ya. Terus gimana? Karena aku pas meeting, contoh deh aku buka deh. Aku ada klien gue nih Hotel Borobudur nih. Hmm. Karena gue tanya, Bu, sudah di sini berapa lama, Bu? Ya Pak Mari, saya baru 30 tahun. Wow. Buset. Baru 30 tahun loh, Bro. Dia berarti gimana tuh? Berarti apa yang membedakan gitu yang perusahaan zaman Tapi dulu? kalau menurut gue itu, di dalam itu gue yakin is more into friendship dan leadership dan juga kehangatan di dalam sebuah perusahaan ya. Hmm. What can be above money
adalah ya hubungan, bukan? Iya, iya. Right? Haruslah, Betul nggak? haruslah. Gue dulu dikerja di satu perusahaan yang lama juga sama. Gaji gue nggak seberapa kok. Hmm, Gue tetap di offer sama beberapa perusahaan yang lebih besar. hmm, Wah, sampai bisa 2 kali 3 kali lipat bro. Gue tolak. hmm. Because I felt comfortable in that company. Iya. Ya, in my former company kalau mau Hmm. lihat CV gue sana. Iya, iya. In that company. So kenyamanan itu dan I felt that I grow gitu loh. I Hmm. felt that I grow. Oke. Ya kalau lu udah nyaman tapi nggak grow juga salah sih ya. Benar, Gitu kan lu jadi benar. ya bantet aja gitu. Iya. Ya pohon bantet gitu ya. Iya. Ya kan? Ya gue tetap feel grow. Iya, haruslah. Kalau itu sih harus. That's why kalau menurut gue sih ada salahnya nggak kalau lu Hmm. deket sama tim-tim lu deket sama karyawan lu Hmm. deket sama orang-orang yang satu jalur satu tali aja di bawah lu aja. Ya, Gue bilang nggak ada salahnya sih. Gitu loh. dan harus ada. Harus Harus ada ada kalau mau. relationnya kalau Ini di boleh sana. ada yang disagree. Hmm. Ya, mungkin ada yang mungkin pernah sakit hati. Ngapain lah kalian ngurusin mereka juga nggak selamanya sama gue baik sama dia juga akan keluar. Ada yang ngomong begitu. Iyalah, iyalah pasti. Ya kan? Ada yang gitu. Buat apa baik-baik sama karyawan? Dia kerja 3-4 tahun juga keluar. Hmm. Lu kasih apapun juga tetap dia nggak bakal balik lagi bantu lu. Ada yang ngomong begitu. Hmm. Tapi for me, why not? Karyawan lu keluar kan bukan artinya dia mati, Hmm. bukan artinya dia pengkhianat. Iya, bukan musuh lah ya. Emang dia keluar karena dia jadi orang jahat, Hmm. ya kan? Dia keluar pun dari perusahaan lu juga, ya kayak orang yang keluar dari perusahaan gua, kalau dengan baik ya, ketemu jalanan juga kita temen. Ya. Kita tetap nggak bilang kalau lu nggak karyawan gua nggak usah kerja bareng sama gua. Hmm. Dia tetap juga bisa masukin project. Gua masih ada berapa karyawan yang mantan yang karena bukan bidangnya dia lagi, Pak, mari aku kenalin nih. Ada siapa yang mau bikin branding, ada siapa mau bikin, gue tetap dapat project, Mm-mm. free marketing gue, Iya. right? Setuju, Karena setuju. gue dulu baik sama dia, Hmm. Iya, iya. right? Itu lebih penting. Gue bilang lebih penting relasi, karena ya kan gue bilang gitu, what is in the end of your life? Orang ketika lo mati, ada yang mau datang gak sih? Mm-mm. 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 Ya kan? Iyalah. Kalau lu rasa dengki, ketika lu mati aja nggak ada yang datang bro, nggak ada yang nguburin lu bro, Iya. itu lebih sedih lagi lo bro. Itu sedih. Berarti lu hidup nggak ada artinya di dalam hidup. Mm-mm. Ya sebenarnya relationship itu adalah value yang kita harus Value, tabur ya. betul. Iya, iya. Betul, kayak sama gini lah, gue relasi lagi, gue kasih ilustrasi lagi sama anak. Lu sama anak gak bisa terus-terusan lu kasih tahu what to do. Anak juga bisa bilang, apa sih Dad? Ya kan ketemu ngomong beginian terus, right? Iya, betul. Ya berarti kan kita mesti kasih timingnya. Ada timing yang tepat kita ngomong, ada yang gak perlu kita ngomong, ada yang ya timing sih bro. Sama tim juga timing. Setuju. Ketika dia berbuat salah dan lu langsung tegur, ya mungkin dia tambah down lagi. Benar. Ketika dia buat salah, mungkin ada orang yang mau langsung kita sampaikan. Ada orang yang mau, Pak, kasih saya waktu dulu. Ada juga. Iya. So yeah, we need to learn to understand that. Nah ini gue tetap mesti belajar karena orang itu berbeda-beda. Pasti ada trial and error juga lah ya buat kita Betul. untuk sistem dan segala macam. Yes, it's ya. not the best. Yeah, Tapi gue caranya bagaimana I still have team yang sampai sekarang kerja lama sama kita adalah kita tetap friend. Ya. Betul. Dari situ terbangun trust. Yang dia, soalnya juga kepentingannya sebenarnya relasi yang paling penting dibanding semuanya gitu ya. Betul. So, ya menarik kesimpulan dari keseluruhan follow before you lead. Gimana bro? Maksudnya kesimpulannya nih? Kesimpulannya adalah seperti ini. Pertama adalah yang awal mindset dulu. Mindset. Lu nggak punya mindset, lu masih pakai kayak misalkan tadi kan kita ada pemisahannya yang di minggu lalu ya. Iya, iya. Kita ngomong tentang ESBI kan. Iya. Ya, employee, self-employed, business sama and investor. ini mindset mesti dipisah. Ketika lu kerja sama orang, you need to have the mindset, ya lu bagaimana membangun perusahaannya itu. Gitu kan. Nah, tapi employee mindset ini udah mesti di-switch ketika lu menjadi entrepreneur. Iya. Itu automatically switch atau enggak? Ini lu mesti learn. Oke. Gue juga sama dulu. Ketika gue udah mulai merangkap ya, memerintis deh. Ya, Iya. merangkap dan memerintis menjadi entrepreneur. Nggak merangkak nih. Sudah. Sudah Jadi merintis. tidak merangkap lagi. Oh, iya. Jadi memerintis ya. Oke. Jadi entrepreneur, mindset gue sebagai employee mindset tuh masih ada. Masih memikir cara employee. Gitu loh. Dan itu lumrah.
Itu wajar Itu kan? wajar, Oke. wajar. Kan transisi, ya Transisi. kan? Right. Dari self-employed menjadi businessman juga lo akan Contoh ya, gue switch lagi. pengen share, gue pengen tes lu ya. Hmm. Ada sebuah project yang besar Hmm. dan tim lu sedang mengerjakan project ini. Hmm. Dan project ini ternyata di tangan tim lu ini dia kurang baik nih dan akan telat kerjaannya. Hmm. Oke. Dan orang ini nanya, Pak, skema minta bantuan, bisa nggak Pak Junior ikut bantu ngedesain juga? Hmm. Lu akan bantu apa tidak? Gue bantu. Lu bantu. Lu bantu. Gue bantu. Di saat itu gue bilang gue nggak bantu. Oke. Why? Hmm. Karena gue sudah pakai topi sebagai pengusaha. Oh, oke. Even to show them, misalkan Nope. nggak. Oke. Gue nggak bantu. Di saat itu kenapa gue lakukan itu? Mungkin kalau dia nonton, kok nggak bantu sih, kan mesti leader bantu ya. Hmm. Right? Di saat itu gue nggak bantu. Oke. Gue padahal di saat ini cerita nyata. Ini project sebenarnya di hati gue deg-degan. Hmm. Kalau gue nggak bantu, kemungkinan gue nggak dapet project besar ini dan kita buang waktu. Tapi di saat ini gue benar-benar think it through. I want to give this as a challenge to my team. Gue udah nyalain iMac gue jam 11 malam, bro. Hmm. Mesti dikirim besok pagi jam 11. Tim gue freak it out. Pokoknya Iya. pokoknya screw it up lah. Jam 11 malam belum ada apa-apa. Hmm. Belum jadi apapun. Gue tengah malam gue udah nyalain yang belum tengah malam di jam 11-an gitu, hampir jam 12 gue udah nyalain iMac, lama kan lamanya. Gue mikir, gue telepon balik sama dia. Sorry, gue bisa bantu. I want you to learn, finish it. Hmm. Gue tungguin sampai pagi. Gue tungguin lah lu kerjain. Gue tungguin approval. Gue tungguin apa yang nanti lu akan kasih gue review. Iya. Lu mau misalkan minta ID segala macam, gue masih bisa mau bantu. Tapi turun tangan untuk gue ngedesain, untuk gue yang kerjain buat lu. Sorry, Yeah, I'm not that's gonna what I do it for meant. you. Jadi maksudnya as a leader kita bisa bantu untuk nemenin mereka, Yes, giving ideas. sebatas-batasnya ya. Iya. Bukan taking Bukan over, taking gue over, bukan iya. Superman, lu minggir gue yang kerjain, enggak. Hmm. Tapi dengan kejadian itu, akhirnya kerjaan tetap kekirim dengan oke lah. Dan puji Tuhan ya kerjaan ini tetap dapat. Dapat. Dan gue nggak gitu ya marah ya gitu Iya, ya. Atau gak gitu sampai gimana sih. Iya. Berapa minggu ke depan si orang ini datang, I learned something Pak, dan thank you. I know that in your position ini, gue juga bilang I learned something. Kalau gue selalu ngebantu lu nggak akan belajar. Kalau lu sebagai anak jatuh gue gendong terus, lu nggak akan belajar. Kalau sebagai anak lu gagal selalu gue kasih terus, lu belajar apa? Ketika gue minta mereka kerjain, bukan arti gue meninggalkan mereka. Jangan salah, gue nggak meninggalkan lo. Iya. Gue tetap di belakang lo, gue tetap memantau, gue tetap hadir, gue tetap bisa jawab. But I'm not doing your work. Iya. Itu berbeda loh. Iyalah. Nggak ya? Gue bukan nggak punya hati dan nggak kerjain atau nggak mau kerjain. Tapi I'm giving a very strict lessons. Yes. Ya kayak tadi sebenarnya ya, one seed can grow a tree, ya kan? A gardener can grow a forest, but a leader who builds other gardeners grows a future. Sebenarnya lu ngebangun itu buat mereka, taking care of them. Betul. Karena kenapa? Ya tim gue akan jadi lebih stronger. Second, they will feel more responsibility. Itu, you get what I mean? Agree. Kalau enggak, the next time it will be the same. Agree. You see what I mean? Yeah. Kalau kita mau ngomong tentang kreatifnya banyak. Banyak sekali lah Iya pastilah. kan? Tapi di saat itu ya kita saling membelajar dan mesti punya keberanian sih untuk melakukan itu. Maupun biar dia, kalau Amde dia gagal, gue juga rugi bro, kita nggak dapet account-nya. Iya. Ya kita juga hilang, kita dimarahin orang malah mungkin ya. Kan udah janji ya, jam 9 Iya. kirim gitu kan. Dozers, denger gak tuh? Ya, nangkep gak? Dari leaders itu juga harus punya keberanian untuk itu gitu. So you can also grow gitu ya, untuk to be a leader sebenarnya gitu. Ya betul. But thank you banget bro. Jadi dalam kesimpulannya tadi dari yang mindset, terus bagaimana sampai good seed, apa yang kalian harus tebar kan di garden ini, dan akhirnya lu sendiri menjadi gardener. Nah, keempat part ini coba kalian
buka catatan kalian kembali di yang terakhir ini yang finalnya, ini yang akan mungkin akan memandu kalian di bisnis kalian, di karir kalian akan lebih baik lagi gitu. Kalau dari Mario ada quotes lagi yang mau ditambahkan? You don't grow great garden by shouting at the soil. Hmm. You grow it by showing up every day with care, consistency, and belief. Nice. Paham nggak? Aku orang Jawa mas. Lu orang Jawa, oke? You don't grow. You don't grow a great. Great. Ya, kita Oke. nggak bisa membuat sebuah perusahaan yang bagus cuma hanya kita meneriakin Teriakan orang orang. doang. Ya kan lu tahu ya, setiap perusahaan pasti ada yang Iya. teriakin, Iya, wah iya. ini gimana woi? Iya. Wah ini gimana woi? You cannot just shout. Lama-lama lu teriak juga orang juga immune, Mhm. right? Tapi ya di sini yang lu harus lakukan adalah first show up. Ya. Kalau bisa every day. Ya, kalau nggak ada meeting segala macam, sebisa mungkin show up Hmm. every day. Care. Care. Care itu bukan artinya lu yang kerjain, bukan take over ya. Iya, iya. Ada ajak leader yang salah nih. Oh kalau dia nggak bisa gue take over. Hmm. Salah. Lu akan mati juga sendiri, lu akan pecah. Ya. Right? Take care. Take care adalah, hey bagaimana? How can I help? What can I do for you? What can I provide you? Mhm. Right? Nah caring aja seperti itu. Care. Konsistensi. Bukan cuma sekali, seumur hidup Pastilah. sekali datang ke kantor gitu ya. Ya time by time, look at their work, look at the progress. Oh ya bagus ya ini ya, kamu improve banyak ya. Hmm. Oh kayaknya kamu nih kurang nih. Coba deh kalian nih seperti ini. Gue ada buku, lu coba baca deh. Hmm. Gue ada situs baru nih, coba lu lihat ini bagus banget. Show them, open the door, Ya. right? Jangan expect mereka tuh bisa grow sendiri. Seperti itu loh. Ya. Yang ketiga adalah Ketiga adalah belief, belief. ya kan? Jadi kalau kepercayaan gue nih, ya kan, your belief apa? Ya. Because every company itu, when you say a culture itu adalah something that you believe. Ya. Your leader believe. Nice banget, Mark. Karena semua company itu ada culture-nya. Pasti. Lu mau Google ada culture-nya. Lu mau Nike ada culture-nya. Bener. Adidas biarpun jualan sepatu, olahraga, culture-nya berbeda. Iya, iya. Culture itu dibentuk dari belief-nya itu. Iya. Nah, belief itu mesti diturunkan ke semua gardener di dalam taman itu. Nice. Ya. Thank you banget, Mark. So, dozers, di part keempat, follow before you lead, hopefully giving you an insightful, meaningful ini ya, knowledge buat kalian. Boleh nanti tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan comments juga. Dan follow IG kita biar lebih tahu tentang kami. Siap. Oke, thank you dozers. Enjoy your weekend. Saya Junior Sumantri. Saya Mario Utama. Doze out. Those out. Yay.